kelas 3 karena kelas 2 Bu Riris guru kelas 2 cuti melahirkan. Jadi nanti kelas 2 dan kelas 3 akan diajar oleh Bu Dewi. Oke, sebelum memasuki pelajaran sebelumnya Bu Dewi mau absen dulu. Mbak Devi, oh ya, kelas 2 ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya berangkat dan sehat. Untuk kelas 3, apakah ada yang tidak hadir? Sebelum kita mengawali mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Untuk menumbuhkan sikap nasionalisme, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Pada Negeri dimulai. Selesai, Bu Dewi akan mengajak kelas 3 terlebih dahulu. Untuk kelas 2, silakan dibuka LKS-nya halaman 12. Bacalah percakapan berikut. Kalian baca terlebih dahulu, kemudian tulis di buku kalian. Kemudian cari di dalam percakapan tersebut ada pengamalan sila keberapa. Nah, nanti dikerjakan dan nanti Bu Dewi akan kasih pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, di skip dulu, nanti bisa ditanyakan. Oke? Silakan dikerjakan. Oke, Bu Dewi akan lanjut ke kelas 3. Oke, kelas 3 silakan dibuka halaman 36. Kita akan belajar tentang matematika, materi sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacat. Kita akan belajar pertama nilai tempat dan nilai angka. Jadi Bu Dewi beri contoh. Sebelum beri contoh, Bu Dewi mau tanya. Coba Bu Dewi tanya. Kalau angka 1000 berarti nolnya itu biasanya ada berapa? Iya betul, 3. Kalau 100 berarti nolnya ada, oh iya betul, 2. Kalau puluhan berarti nolnya ada 1 ya. Kalau satuan berarti angka itu tersendiri. Oke, kita lanjut. Dewi akan memberi contoh pertama, yaitu angka 3, 1, 6, 2. Jadi 3 ini menempati tempatnya ribuan. Tadi nolnya ada berapa? Ya betul, 3. Jadi nih 1, 2, 3. Nah, jadi 3 itu menempati tempatnya ribuan. Kemudian 1 menempati tempatnya ratusan. Ya betul. Kalau ratusan itu berarti nolnya ada, ya betul, 2. Jadi belakangnya 2. Kemudian 6 ini menempati tempatnya puluhan. Ya, nolnya ada 1, yaitu di belakangnya. Kemudian 2 itu menempati satuan, angka itu sendiri. Kalau kita tulis bilangan tersebut bisa menjadi 3162. Kemudian kita akan memasuki penjumlahan, ya, penjumlahan dalam bilangan cacat. Jadi dilihat ini ada 4 angka, di bawahnya juga ada 4 angka. Kalian kalau mengerjakan bilangan cacat ini, operasi hitung, kalian harus dari bilangan terlebih dahulu, yaitu pertama 2 ditambah 3 berapa? Iya betul, 5, ditulis di bawahnya. Kemudian kita tambah ini 5 ditambah puluhan jadinya 5 tambah 2 berapa? Ya betul, 7. Kemudian kita ratusan 1 ditambah 1 2. Oke, kita lanjut yang ribuan. 1 ditambah 1 tadi berapa? 2. Jadinya coba kita menempatkan pakai tempatnya. 2 menempati ribuan. 2 sebelahnya menempati ratusan. 7 menempati puluhan. Sedangkan 5 menempati satuan. Nah, selanjutnya kita akan belajar operasi hitung bilangan yang pengurangan. Oke, kita sama caranya seperti tadi. Kita kerjakan terlebih dahulu yang paling belakang. Oke, yang pertama 5 kurangi 6. Ya, 5 kurangi 6. 5 kurangi 6 berapa? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, pinjam sebelahnya 1. Karena di sini puluhan, berarti kita pinjam 10. Berarti 10 ditambah 5 sama dengan 15.
15 kurangi 6 berapa? Betul, 9. Oke, kita lanjut. Tadi ini sudah dikurangi 1, jadi menjadi 3. 3 kurangi 2 sama dengan 1. Oke, terus kemudian 3 kurangi 2 sama dengan 1. Inilah hasilnya. Kita bisa tulis 1 menempati ribuan, 1 sebelahnya menempati ratusan, 4 menempati puluhan, dan 9 menempati satuan. Oke, setelah Bu Dewi tadi mengajar sifat-sifat operasi hitung, pada bilangan kata ada yang ditanyakan untuk kelas 3? Oke, enggak ada. Sebelum Bu Dewi lanjut, silakan dibuka halaman selanjutnya, yaitu halaman 39. Di situ ada pertanyaan, silakan kerjakan 1 sampai 10 untuk kelas 3. Bisa dimulai sekarang. Oke, Bu Dewi akan lanjut ke kelas 2 dulu ya. Bagaimana kelas 2, ada yang ditanyakan? Oke, enggak ada. Sudah ditulis untuk percakapannya? Sudah. Jadi di dalam percakapan di situ, sebelum Bu Dewi lanjut, ada yang tahu nggak dalam percakapan tersebut itu mengandung pengamalan sila keberapa? Oh, pintar ya, sila ketiga. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, Bu Dewi akan menerangkan terlebih dahulu. Kita akan mengenal pengamalan Pancasila. Jadi sila pertama sampai sila ke-5. Bisa dilihat, yang pertama itu pengamalan sila pertama. Sila pertama itu bunyinya apa? Oh iya, betul. Ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan bintang. Ya betul. Jadi contoh sikap pengamalan Pancasila pertama itu yang pertama apa? Karena ini ketuhanan yang Maha Esa, berarti yang pertama contohnya bisa berdoa sebelum makan. Siapa yang di sini sering berdoa sebelum makan? Bagus. Terus kedua, menghormati orang yang sedang beribadah. Jadi kalau kalian melihat orang yang sedang beribadah, kalian harus menghormatinya. Seumpama di dalam kalian lagi beribadah di dalam masjid, kalau ada orang yang sedang beribadah, kalian tidak boleh ke itu cara kalian untuk menghormati orang yang sedang beribadah. Oke. Terus yang ketiga yaitu tidak memaksakan ajaran agama pada orang lain. Kamu harus ikut agamaku, itu nggak boleh. Oke. Yang keempat yaitu tidak menjelek-jelekan ajaran agama lain. Kita harus saling menghormati. Mereka punya agama, kita juga punya agama masing-masing. Yang kedua, pengamalan sila yang kedua yaitu, sebelum saya Bu Dewi tanya, untuk bunyi sila kedua itu apa ya? Coba Mas Andre. Oh, pintar. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Digambarkan dengan rantai emas. Contoh-contoh pengamalan sila kedua yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satunya yaitu yang pertama, membantu korban bencana alam. Jadi ketika ada bencana alam, kita membantunya, entah itu membantu doa, membantu uang, membantu tenaga. Itu semuanya adalah bentuk pengamalan sila kedua. Yang kedua, memberi sedekah pada orang miskin. Ya betul. Kalian kalau lihat ada orang yang kelaparan, kasihlah makan. Kalau kalian nggak punya uang, sedikit apa yang kamu punya bisa dikasih. Oke? Yang ketiga, berani membela kebenaran dan keadilan. Seumpama ada kalian melihat ketidakadilan di depan kalian, kalian harus berani. Ini bukan salah dia, atau kalian berani membelanya. Yang keempat, tidak membeda-bedakan orang lain. Jadi kalian tidak boleh membeda-bedakan. Oh ini rambutnya kriwil, tidak boleh. Oh ini cendi, tidak boleh. Oh ini orang pendek, tidak boleh. Saya mau berteman saja sama orang cantik, tidak boleh. Semuanya harus berteman. Selanjutnya, coba Bu Dewi tanya Mas Muhammad. Bacakan sila kedua dan lambang ketiga Coba Bu Dewi tanya sama Mas Muhammad. Coba bacakan sila ketiga beserta lambangnya. Wah betul, pintar sekali. Lambang sila ketiga yaitu pohon beringin yang berbunyi persatuan Indonesia. Pengamalan sila ketiga yaitu 1. Hidup rukun antara kakak dan adik, entah itu
itu di rumah, di masyarakat ataupun di sekolahan, antara kakak dan adik harus rukun, nggak boleh marah-marahan. Yang kedua, membersihkan rumah secara bersama-sama. Jadi contohnya seperti ini, pagi hari Minggu kita kan ikut sekolah ya kan. Nah, terus ini kita membuat jadwal ya kan. Bapak bisa membersihkan halaman rumah, ibu bisa membersihkan tempat dapur, atau terus adik bisa membersihkan tempat tidur, dan kakak bisa membersihkan tempat tamu. Jadi semuanya saling kerjasama dalam membersihkan rumah. Itu adalah contoh dari pengamalan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang ketiga, bangga sebagai anak Indonesia. Kita itu harus bangga sebagai anak Indonesia. Caranya bagaimana? Kita harus mengamalkan Pancasila ini. Contohnya, kita pakai seragam merah putih ini melambangkan kalau kita bangga bahwa kita itu bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya coba Mbak Putri bacakan sila keempat dan lambangnya. Coba. Betul, tidak sekali. Untuk sila keempat itu bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, ditandai dengan lambang kepala banteng. Contoh sikap pengamalan Pancasila sila keempat yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Contoh, kita dalam pemilihan ketua kelas, ya kan? Nah, kita harus menghargai pendapat orang lain. Mungkin saat yang satu pilih A, yang kedua pilih B, yang ketiga pilih C, kita pilih A. Kita harus menghormati pilihan orang lain. Yang kedua, mengajukan usul dengan sopan, jangan marah-marah. Saya usul, nggak boleh. Harus dengan sopan. Tunjuk jari, saya mau usul, gitu ya. Nomor tiga, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Jadi apapun masalahnya, kalau kita menyelesaikannya dengan musyawarah akan menjadi baik. Jadi semuanya rela dengan hasil musyawarah tersebut. Selanjutnya yang terakhir sila kelima. Coba Mas Andre bacakan sila kelima sama lambangnya. Oke, beda sekali. Ya betul. Sila kelima itu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan dilambangkan oleh padi dan kapas. Nah, dalam hal ini pengamalan Pancasila sila kelima yaitu yang pertama, suka bekerja keras. Jadi kita harus bekerja keras. Kalau kita mau sesuatu, kita bisa bekerja keras. Contohnya, kalau kita mau ingin satu, kita harus serius belajar, berangkat terus, rajin ya. Yang kedua, tidak boros. Nah, ini contoh pengamalan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak boleh boros. Seumpama kita punya uang banyak, bisa kita tabung, tidak boleh kita boros-boros. Yang ketiga, gemar menabung. Nah, ini siapa yang setiap hari menabung? Kita Putri, Andri, Muhammad juga. Berarti kalian juga mengamalkan Pancasila sila kelima. Yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Contohnya tidak mencontek. Itu adalah contoh pengamalan sila kelima, menghargai karya orang lain. Jadi kita tidak boleh sama dengan karya orang lain. Kita harus bisa membuat karya sendiri. Okay? Untuk kelas 2 ada yang ditanyakan? Ya, beliau akan kembali ke kelas 3 terlebih dahulu. Ya, untuk kelas 3 ada yang ditanyakan? Kalian sudah mengerjakan halaman 32 kan? Nah, kemudian coba Budi ingin tahu hasil tugas kalian. Nomor 1 Mas Putra terlebih dahulu maju. Oke, selanjutnya Mas Denis. Oke. Dilihat dari hasilnya, ternyata sudah paham tentang bagaimana cara mencari penjumlahan operasi itu. Dan kalian tahu posisi masing-masing, mana ribuan, mana ratusan, dan mana puluhan dan satuan. Oke. Untuk selanjutnya silakan untuk kelas 3 dibuka halaman 40 tadi, nanti dikerjakan di rumah dan minggu depan kita cocokkan. Oke. Ada yang ditanyakan untuk kelas 3? Enggak ada. Oke, terima kasih. Sebelumnya Budi minta maaf apabila